Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resene Ufa, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E20110007. Kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah pertemuan ke-10 Hukum Pidana yang diampu oleh Profesor Dr. Hajaini Nureni SMH serta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayani SMH. Dalam pertemuan ini telah jelaskan kembali mengenai bab 1 yakni percobaan. Selain itu juga kami diminta untuk mencari contoh kasus dari niat dan kesengajaan dalam percobaan, dan tak lupa kami juga diminta untuk mereview jurnal yang berkaitan dengan percobaan dalam hukum pidana. Baik, langsung saja dari contoh dari niat, yaitu misalnya ada seorang laki-laki bernama A ingin berniat melakukan percobaan pembunuhan. Ia telah menyiapkan semacam golok tajam yang akan digunakan untuk membunuh target, yaitu si B. Pada malam hari, si A memasuki rumah B dengan membawa golok tajam menuju kamar si B. Lalu terlihat si B sedang tertidur pulas dan tidak mengetahui sama sekali bahwa si A itu memasuki kamarnya. Dan ketika si A ingin menusuk si B dengan golok tajamnya itu, kemudian si A sadar dan hilaf akan perbuatannya, lalu tidak jadi menusuk si B dan pergi pulang. Dalam hal ini sudah terdapat niatan si A ingin membunuh si B. Namun karena adanya kehendak dari dirinya sendiri, yaitu dia sadar dan hilaf, maka percobaan itu tidak jadi dilakukan. Kemudian contoh dari kesengajaan, yaitu misalnya ada seorang anak ingin melakukan pembakaran rumah atau pembakaran di sekitar kamar ibunya karena permintaan anak tersebut pada ibunya untuk membetulkan sepeda motornya tidak dituruti. Kemudian seorang anak itu mengambil korek api dan kayu untuk menyulut kasur busa yang terdapat pada kamar tidur ibunya tersebut, sehingga kemudian setengah dari kasur busa itu terbakar. Tidak lama kemudian ada dua orang yang berteriak api-api yang berasal dari kamar terdakwa atau si anak tersebut sebagai kasur, dan sebagian kasur busanya sudah terbakar. Dalam hal ini sudah terlihat tampak kesengajaan dari seorang anak ingin membakar kamar tidur ibunya. Kemudian memasuki review jurnal yang telah saya baca, yakni dengan judul Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP oleh Astri Montolalu. Berkenaan dengan percobaan melakukan kejahatan dari aspek teoritis menjadi pertanyaan apakah yang merupakan dasar pikiran sehingga sesuatu perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai sudah dapat dipidana. Ada dua teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori percobaan objektif bahwa dasar dapat dipidananya suatu percobaan adalah karena perbuatan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subjektif bahwa dasar kepentingan hukum itu dapat dipidananya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Kemudian teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal yang pertama ada pembahasan yang tidak mampu atau percobaan yang tidak mampu, dan yang kedua ada batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Kemudian setelah saya baca jurnal ini, saran dari saya yakni dalam KUHP Pidana Nasional mendatang perlu dipertahankan kembali teori percobaan objektif, sebab teori ini lebih memberikan kepastian hukum, yaitu harus adanya perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.